Dua dokter memvonis saya untuk tidak bisa melihat. Malamnya saya bersama keluarga, kami hanya bisa berdoa, kami meminta, dan kami tetap percaya pasti ada mukjizat, pasti Tuhan tidak pernah membiarkan. Pada saat malamnya, sebelum saya ketemu dokter yang lain lagi, pada saat malamnya setelah selesai saya berdoa, rasanya pada saat saya tidur, mata saya seperti ada yang gerak-gerak ya, digerak-gerakan seperti itu, entah apa, sepertinya dari kiri ke kanan itu bergerak kayak suatu benda ya, di mata saya terasa seperti itu. Dan saya diberikan mimpi juga ya, mimpi dimana di dalam mimpinya di situ saya seperti akan diganggu oleh iblis ya. Saya diberikan pengetahuan kalau iblis itu tidak suka anak-anak Tuhan untuk terus maju. Iblis selalu punya rencana ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ibu-ibu dalam keadaan yang sedang diuji, jangan takut ibu-ibu, terus pegang tangan Tuhan, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya dikuatkan ya, karena di situ saya dikasih pengertian, saya harus kuat, saya harus teguh, karena iblis mencoba untuk saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Iblis menyerang pikiran saya ya, seolah-olah waduh nanti saya nggak bisa baca lagi ya, padahal saya punya 3 grup tambah 1 grup keluarga, jadi 4 grup, yaitu untuk gerakan membaca Alkitab ya. Mungkin iblis nggak suka ya, ada orang-orang ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab gitu ya. Jadi saya di sini kesempatan ini juga saya ingin ibu-ibu ayo cintai Alkitab, karena dikatakan tadi Alkitab itu adalah terang bagi jalan kita ya. Dia adalah pelita, jangan pantang menyerah, baca Alkitabnya dengan setia dan teratur. Ibu-ibu, setelah saya mengalami dalam lembah kekelaman tersebut, tiba saatnya saya ke dokter yang dituju, yaitu dokter Andika ya. Di situ puji Tuhan ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan melalui dokter mengatakan, kalau dokter tersebut mengatakan kepada saya kalau jaringan mata saya masih bagus. Wow, saya begitu terkejut ya. Kalau hari sebelumnya saya terkejut karena saya divonis buta, tapi saat ini saya terkejut, takjub ya, dengan keajaiban Tuhan. Tuhan memberikan mujizat bagi saya, ternyata jaringan mata saya masih bagus dan saya akan bisa melihat lagi. Wow, luar biasa ya. Pada saat anak-anak Tuhan berserah kepada Tuhan, tidak mengambil keputusan sendiri, tidak memikirkan jalannya sendiri, tapi berserah kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menuntunnya ya. Di Mazmur 71 ayat 20 saya akan bacakan. Engkau telah membuat aku di Mazmur 68 ayat 9 dikatakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur ini mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan terus menuntun kita dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan orang-orang, langkah-langkah orang yang berharap kepadanya. Amin ibu-ibu. Jadi ingat, harapan itu harus selalu ada di dalam kita. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun kita berpikir kayaknya rumah tangga saya sudah hancur, kayaknya bagusan cerai, jangan, jauhkan dari itu semua. Ingat apa yang kita hadapi ya. Kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan bisa bereskan ya. Hal kebutaan ini bukan suatu masalah yang sepele. Buta itu, wah siapa yang mau buta? Buta itu artinya tidak bisa melihat apa-apa. Kalau saya berserah, saya kayaknya buta aja deh. Waduh, tidak. Saya tetap berharap Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Demikian juga ya, kita kembali kepada Yusuf. Yusuf menguatkan dirinya. Yusuf malah menjadi berkat di dalam lembah kekelaman. Yusuf terpilih atau dipilih
menjadi orang kepercayaannya. Wow ya, setiap anak-anak Tuhan yang berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan suatu hal yang luar biasa, akan menjadi kepercayaan orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana Yusuf bisa keluar dari lembah kekeraman, kita tahu ya, lewat mimpi seorang juru minum dan juru roti ya. Yusuf diberikan hikmat, boleh menafsirkan mimpi tersebut. Disitulah Yusuf keluar dari lembah kekelaman. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, good news, kabar gembira ya. Tidak ada lembah kekelaman yang dapat mengubur kita kalau di situ ada Tuhan Yesus. Jadi sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kalau di situ ada Tuhan Yesus, kita akan tetap merasakan ketenangan, kita akan merasakan damai sejahtera. Dan bukan saja damai sejahtera, bahkan Tuhan bisa mengeluarkan kita dalam lembah kekelaman tersebut. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan yang sudah mati, masuk dalam maut, dalam alam maut, disitulah lembah kekelaman. Tapi Tuhan Yesus boleh menang menghadapi jurang maut itu. Roh maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tetap kuatkan, harapan kita selalu ada ya. Ibu-ibu ya, singkat cerita ya, Yusuf melewat prosesnya dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan disitulah Yusuf menerima promosi yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, proses dalam kehidupan kita pada saat pertama kita memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, peganglah teguh, hiduplah terus di dalam kebenaran. Karena walaupun kita ada di dalam ujian itu adalah bagi saya sendiri adalah berkat daripada Tuhan, di mana itu semua ujian untuk memurnikan hati kita, untuk mendewasakan kita, untuk melihat karakter kita yang sebenarnya. Mungkin kalau dulu karakter kita cepat mengambil keputusan yang tergesa-gesa, cepat marah dengan keadaan, tapi dengan ujian demi ujian kita diberikan roh kesabaran, kita diberikan pengertian, kita diberikan kelembutan. Jadi ibu-ibu, dalam ujian apapun ingat selalu libatkan Tuhan Yesus. Karena pada saat ujian itu terjadi, itu adalah proses di mana kita akan menerima promosi daripada Tuhan. Seperti Yusuf ya, ujian demi ujian Yusuf lewati dan dia menang dan Yusuf dipromosi. Demikian juga dengan hambanya ini yang bukan apa-apa. Hambanya diberikan kesempatan untuk masuk dalam lembah kekelaman ujian demi ujian, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Saya bisa melihat kembali, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah suatu anugerah mujizat yang luar biasa ya. Saya bangga memilih mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi ibu-ibu, sekali lagi saya mau tegaskan, ujian dan proses, jangan mundur kalau melewati itu semua. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, libatkan Tuhan ya. Karena dikatakan juga ya, kita Daud ya, Raja Daud ya, di dalam Mazmur 71 ayat 20 mengatakan seperti ini. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Daud mengatakan seperti itu. Pada saat Daud memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan membawa Daud ya mengalami banyak kesusahan, banyak mengalami malapetaka ya. Tapi dikatakan engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini mazmur yang luar biasa dikatakan oleh Daud ya. Walaupun Tuhan membawa dia dalam kesusahan malapetaka, demikian juga sama dengan Yusuf, Daud juga mengalami proses demi proses ya, yang lebih menegakkan kembali ya. Tapi pada akhirnya Tuhan memakai Daud menjadi seorang raja
Israel ya, umat Israel, umat pilihan Allah. Demikian juga kita ibu-ibu, yakin dan percayalah pada saat kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ya, satu lagi ayat ya yang pasti akan menguatkan kita semua yang mendengar ya, di dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Benar ibu-ibu, pada saat kita mengalami ujian, ya kita nggak ngalamin sukacita, tapi duka cita. Kayaknya berat gitu, berat. Kalau secara daging itu berat ya. Kalau kita rasakan sendiri tanpa libatkan Tuhan, itu kayaknya berat, nggak ada sukacita. Kan kata Tuhan mengucap syukur dalam segala, boro-boro mengucap syukur, Tuhan, aku dalam keadaan ujian seperti ini gimana ya? Tapi dikatakan di sini ya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibu-ibu, kita sedang dilatih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kenapa kita harus kuat? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Saya, ibu-ibu semua harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menerima keselamatan, dan kita harus memberitahukan di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada keselamatan. Kita harus bangkit ya. Sebelum kita bisa bangkit, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini ibu-ibu sedang dilatih dalam hal apapun, dalam proses keuangan, dalam proses rumah tangga ya, mungkin saat ini dalam pandemik seperti ini keuangan kita udah ini ya, udah tidak seberapa lagi. Jangan andalkan keuangan kita ya, jangan andalkan perekonomian kita, tapi andalkan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Ibu-ibu, jangan pantang menyerah. Ingat, kalau kita dalam kesusahan, sekali lagi kita ada dalam proses, kita ada dalam latihan, dan Tuhan akan memproses kita indah pada waktunya. Kalau kita kuat, kita tetap ikut dengan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Tuhan dituntunnya. Seperti seorang bapa mengajari anaknya, demikian juga Bapa kita di surga mengajari kita proses demi proses untuk mendatangkan kebaikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banggalah dengan keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi kata Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, karena ya Tuhan itu penuh kasih. Walaupun kita dikasih beban, walaupun kita dikasih kuk, tapi beban dan kuk itu ringan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini bukan saya ya yang menguatkan, tapi firman Tuhan yang luar biasa ini yang menguatkan saya dan ibu-ibu semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa ya, kita mengucap syukur, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menerima harta yang paling berharga, yaitu berkat firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Engkau baik. Terima kasih. Mari kita semua sama-sama. Judul lagunya adalah Tenang. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya ibu-ibu. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, sesulit apapun, sebesar apapun Tuhan masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya saat kami bawa semua itu di hadapan Tuhan, Engkau melihatnya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan saat ini Bapa, dengan kerendahan hati kami bawa semua Tuhan, permasalahan kami, pergumulan kami, duka cita kami, ujian-ujian yang sedang kami hadapi, biarlah Engkau turut ambil bagian. Bahkan kami minta Tuhan, Engkau boleh mengatur apa yang harus kami lakukan. Kami hanya bisa berserah hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami. Sekali lagi kami minta firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Roh Kudus yang boleh menguatkan kami. Ajar kami untuk tidak menyerah. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak mengeluh. Ajar kami Tuhan untuk tidak berputus asa. Tapi dalam kondisi apapun Tuhan, hari-hari ini Bapa, mungkin kesulitan apapun, izinkan kami tetap melibatkan Tuhan di dalam segala perkara yang sedang kami hadapi. Sekali lagi kami undang Engkau Tuhan masuk dalam pribadi kami, lepas pribadi. Kami undang Engkau Tuhan masuk dalam keluarga kami Tuhan, memulihkan hubungan suami istri yang sedang terluka, yang saat ini sedang mengalami kekacauan, yang sedang mengalami permasalahan. Kami percaya di tengah-tengah permasalahan keluarga kami Bapa, saat kami berserah, Engkau turut bekerja. Kami mau serahkan Tuhan Yesus hati kami untuk Engkau ubah, hati suami kami untuk Engkau ubah, hati anak-anak kami untuk Engkau ubah. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, Engkau akan menuntun kami Bapa. Terima kasih sekali lagi kami minta Tuhan, hadirat-Mu selalu ada dalam setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.